Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sherly Dwi Astuti dengan NIM 20208054. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil rangkuman dari mata kuliah perilaku organisasi mulai dari pertemuan pertama sampai ke-7. Baik, yang pertama ada konsep organisasi. Organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan 2 orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada pengertian perilaku organisasi, yaitu studi tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini berkaitan dengan kerja, kinerja, perputaran pegawai, produktivitas, serta manajemen. Kemudian ada peran manajemen. Di sini peran manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah peran antarpersonal, yang terdiri dari sebagai tokoh utama atau figurehead. Yang kedua ada peran kepemimpinan, dan yang ketiga ada peran penghubung. Kemudian yang kedua ada peran informasional, yang terdiri dari yang pertama peran pemantau, dan yang kedua peran penyebar, dan yang ketiga juru bicara. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan, yang terdiri dari peran kewirausahaan, penyelesai masalah, pengalokasi sumber daya, dan peran negosiator. Selanjutnya ada aktivitas manajerial. Yang pertama ada manajemen tradisional, yang kedua komunikasi, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir ada jaringan. Selanjutnya ada disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Yang pertama ada psikologi, yang kedua ada psikologi sosial, yang ketiga ada sosiologi, dan yang terakhir ada antropologi. Next, ada tantangan peluang dari perilaku organisasi. Yang pertama, merespon globalisasi, dan yang kedua mengelola keragaman angkatan kerja, ketiga meningkatkan kualitas dan produktivitas, dan yang keempat merespon kurangnya tenaga kerja, dan yang terakhir meningkatkan layanan pelanggan. Kemudian ada level analisis dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada tingkat individual, yang kedua ada tingkat kelompok, dan yang ketiga ada tingkat organisasi. Kemudian di pertemuan 2 ada materi mengenai keragaman dalam organisasi, yang merupakan keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Ada 2 tingkat keragaman dalam organisasi. Yang pertama keragaman tingkat permukaan atau surface level diversity, dan yang kedua ada keragaman tingkat dalam atau deep level diversity. Next ada dunia kerja. Di dunia kerja itu yang dibutuhkan yang pertama ada tanggung jawab atau responsibility, yang kedua ada fleksibilitas, yang ketiga ada keterampilan, yang keempat ada komunikasi, yang kelima ada pandangan diri, dan yang terakhir kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, di dalam keragaman dalam organisasi ini ada karakteristik biografis yang merupakan karakteristik personal yang dimiliki seseorang. Karakteristik biologis dapat diamati melalui catatan personal seseorang. Karakteristik biografis ini terdiri dari yang pertama umur, kedua jenis kelamin, ketiga orientasi seksual dan gender, yang keempat ada ras dan etnis, yang kelima ada disabilitas, yang keenam ada agama, dan yang terakhir ada masa bekerja identitas budaya. Next ada kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan keberagaman tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan ini terdiri dari 2, yang pertama ada kemampuan intelektual, dan yang kedua ada kemampuan fisik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertemuan 3, mengenai sikap dan kepuasan kerja. Sikap sendiri adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau pariwisata. Maksud saya peristiwa. Next ada 3 komponen sikap. Yang pertama kognitif, yaitu sikap adalah segmen pendapat atau opini atau juga keyakinan dari sikap. Yang kedua ada afektif, sikap adalah segmen emosional atau perasaan dari sikap.
Dan yang terakhir ada perilaku. Dari perilaku ini, sikap adalah niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Next, ada keterlibatan organisasi, yang merupakan tingkat di mana seseorang mengaitkan dirinya ke pekerjaannya secara aktif, berpartisipasi di dalamnya, dan menganggap kinerjanya penting bagi nilai-nilainya. Kemudian ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima, menurut Stephen Robbins. Kemudian ada respon terhadap ketidakpuasan kerja, yang pertama melalui kesetiaan atau loyalty, yang kedua aspirasi atau voice, yang ketiga ada pengabaian atau neglect, dan yang terakhir ada keluar atau exit. Next, pengaruh kepuasan kerja. Yang pertama ada kepuasan kerja dan kinerja, kedua kepuasan kerja dan OCB atau Organizational Citizenship Behavior, yang ketiga ada kepuasan kerja pelanggan, yang keempat kepuasan kerja dan ketidakhadiran, yang kelima ada kepuasan kerja dan perputaran karyawan, dan yang terakhir ada kepuasan kerja dan perilaku menyimpang. Next, kita akan membahas ke pertemuan 4 dengan materi kepribadian dan nilai. Kemampuan adalah keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Faktor penentu kepribadian ada dua, yang pertama faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan. Kemudian ada sifat kepribadian yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama ada evaluasi inti diri, yang kedua ada Machiavellianisme, yang ketiga ada narsisme, yang keempat ada pemantauan diri, kelima ada pengambilan resiko, keenam ada kepribadian tipe A, dan yang terakhir kepribadian proaktif. Next ada nilai. Nilai atau value itu ialah menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Jenis-jenis nilai ini ada dua, yang pertama nilai terminal, dan yang kedua ada nilai instrumental. Next, menghubungkan kepribadian dan nilai seseorang individu dengan tempat kerja. Yang pertama ada kesesuaian individu dengan pekerjaan, dan yang kedua ada kesesuaian individu dengan organisasi. Next, kita akan membahas pertemuan kelima mengenai perselisihan pengambilan keputusan individual. Persepsi atau perception adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Jenis persepsi ini ada banyak. Yang pertama persepsi audio, yang kedua persepsi visual, yang ketiga persepsi perabaan, keempat persepsi penciuman, dan yang terakhir ada persepsi pengecapan. Next, ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada faktor ekspektasi yang terdiri dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Yang kedua ada faktor situasi yang terdiri dari waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial. Dan yang terakhir ada faktor target yang terdiri dari sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kemiripan. Next, teori hubungan. Atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain atau diri sendiri. Atribusi terdiri dari yang pertama distinctiveness atau perbedaan, kedua ada konsensus atau melihat bagaimana faktor internalnya, dan yang terakhir ada konsistensi atau faktor internal. Next, kesalahan atribusi. Yang pertama ada kesalahan atribusi fundamental, dan yang kedua ada bias pelayanan diri. Kemudian yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ini ada banyak. Yang pertama ada kepribadian, kedua ada gender, ketiga ada kemampuan mental, keempat ada perbedaan kultur, kelima evaluasi kerja atau kriteria, keenam ada sistem reward, ketujuh regulasi formal,
ke-8 tenggat waktu keputusan, dan yang ke-9 peristiwa sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menuju pertemuan 6 dengan materi konsep-konsep motivasi. Motivasi atau motivation adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Ada teori-teori motivasi zaman dulu. Yang pertama hierarki teori kebutuhan, kedua teori ERG, ketiga teori X dan Y, dan yang terakhir teori dua faktor. Kemudian ada teori-teori motivasi kontemporer. Yang pertama ada teori kebutuhan McClelland, kedua ada teori evaluasi kognitif, ketiga teori penentuan tujuan, keempat teori efektivitas diri, kelima teori penguatan, keenam teori keadilan, dan yang terakhir ada teori harapan. Selanjutnya ada model keadilan organisasi. Yang pertama ada keadilan distributif, yang definisinya adalah keadilan hasil yang dirasa. Kedua ada keadilan prosedural, yang artinya adalah keadilan yang dirasa perihal proses yang digunakan untuk menentukan hasil. Dan yang terakhir ada keadilan interaksional, yang artinya tingkat sampai mana seseorang diperlakukan dengan martabat dan kehormatan. Kemudian kita akan menuju ke pertemuan ke-7 dengan materi motivasi dari konsep menuju aplikasi. Bagaimana pekerja bisa dirancang ulang? Yang pertama adalah rotasi pekerjaan, yang artinya penggantian periodik seseorang karyawan dari satu tugas ke tugas lainnya. Yang kedua ada perluasan pekerjaan, yang artinya peningkatan jumlah dan variasi tugas dari seorang individu melalui pekerjaan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada penghayaan pekerjaan, yang artinya perluasan vertikal dari pekerjaan yang meningkatkan pengendalian pekerja terhadap rencana pelaksanaan dan evaluasi kinerja. Kemudian ada susunan pekerjaan alternatif. Yang pertama ada jam kerja yang fleksibel, kedua pembagian pekerjaan, dan yang ketiga telekomputing. Next ada keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan ini adalah sebuah proses partisipatif yang menggunakan masukan karyawan untuk meningkatkan komitmen demi mencapai keberhasilan organisasi. Next ada contoh program keterlibatan karyawan. Ada dua. Yang pertama manajemen partisipatif, yang artinya proses di mana para bawahan berbagi suatu tingkat kekuatan pembuatan keputusan yang signifikan dengan atasan-atasan langsung mereka. Yang kedua ada partisipasi representatif, yang artinya para pekerja berpartisipasi dalam pembuatan keputusan organisasional melalui sebuah kelompok kecil yang terdiri atas karyawan-karyawan representatif. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.